Kenapa orang yang baca ayat kursi di waktu subuh dijaga Allah sampai ke maghrib tenggelam matahari? Kenapa? Karena di dalam ayat kursi itu merasakan pengawasan Allah. Dia adalah seorang muslimah dari Asia yang mencari peruntungan di negeri Paman Sam, Amerika Serikat. Dia bekerja di salah satu perusahaan dan dia senang dengan pekerjaannya. Namun jam kerja terkadang membuatnya pulang hingga larut malam. Pada malam itu, dia pulang bekerja sedikit agak larut. Kebetulan jarak antara kantor dan tempat tinggalnya tidak terlalu jauh. Jadi setiap hari dia pulang pergi bekerja dengan berjalan kaki. Dia biasa melewati jalan setapak yang biasanya masih banyak orang lalu lalang. Namun malam itu suasana jalan setapak itu sepi. Ketika melewati jalan pintas itu, dia melihat ada sesosok pria yang berdiri sambil merokok yang memperhatikannya. Perasaannya agak was-was karena sekilas raut pria itu agak mencurigakan, seolah ingin mengganggunya. Dia berusaha tetap tenang sambil membaca doa mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dia melanjutkan dengan membaca ayat kursi berulang-ulang. Dia tidak mempercepat langkah kakinya dan berusaha tetap tenang. Ketika melintas di depan pria berkulit putih itu, dia masih terus-menerus membaca ayat kursi. Dan alhamdulillah, pria itu lewat begitu saja. Sekilas ia melirik kepadanya. Dan ternyata pria itu asik dengan rokoknya dan sama sekali tidak memperdulikannya. Keesokan harinya dia melihat berita kriminal di sebuah surat kabar. Dia terkejut karena kejadiannya persis di jalan yang dia lewati tadi malam. Di koran itu ditulis bahwa seorang wanita melintas di jalan yang sama dengan jalan yang dia lintasi semalam. Dan wanita itu langsung melaporkan kejadian itu ke kantor polisi atas pelecehan seksual yang dialaminya di lorong gelap itu. Karena begitu ketakutan, korban ini tidak bisa melihat jelas pelaku yang sudah melecehkannya. Namun dalam berita itu dikabarkan bahwa wanita korban pelecehan seksual itu tidak bisa mengidentifikasi pelaku dari kotak kaca karena suasana jalan begitu gelap. Hati wanita muslimah ini pun tergerak. Karena wanita korban pelecehan itu melintasi jalan itu hanya beberapa menit setelah dia lewat, dan pria itu masih berada di sana. Kemudian dia memberanikan diri datang ke kantor polisi untuk memberitahukan bahwa rasanya dia bisa mengenali sosok pelaku pelecehan itu kepada kepolisian. Melalui kamera rahasia, dia pun bisa mengenali dan menunjuk salah seorang yang diduga sebagai pelaku. Dia yakin bahwa pelakunya adalah pria berkulit putih itu. Melalui interogasi polisi, akhirnya pria yang ada di lorong gelap itu mengakui perbuatannya. Hati wanita muslimah ini masih bertanya-tanya, mengapa dia tidak mengganggunya? Tergerak oleh rasa ingin tahu, dia memberanikan diri menemui pelaku tadi dengan didampingi oleh polisi. Dia bertanya, "Apa Anda melihat saya?" "Ya, tentu saja saya melihatmu tadi malam," ujar penjahat itu. "Saya juga melewati jalan itu beberapa menit sebelum Anda memperkosa wanita itu. Mengapa Anda tidak mengganggu saya? Mengapa Anda tidak berbuat apa-apa kepada saya, padahal waktu itu saya sendirian?" "Sendirian?" jawab penjahat itu dengan ekspresi bingung. "Anda lewat di sana malam tadi sebelum wanita yang kuperkosa itu. Saya tidak berani mengganggu Anda karena saya melihat dua orang besar di belakang Anda pada waktu itu. Satu di sisi kiri dan satu di sisi kanan Anda. Mengapa Anda bilang Anda sendirian? Lantas siapa dua orang yang mengawal Anda tadi malam?" Wanita muslimah itu pun tidak bisa melanjutkan kata-katanya. Hatinya dipenuhi oleh pertanyaan. Lututnya bergetar saat mendengar penjelasan pelaku kejahatan itu. Kemudian ia berucap dalam hati, "Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu Akbar." Dan ia pun langsung menyudahi interview dan minta diantar oleh polisi untuk keluar dari ruangan. Sepanjang perjalanan pulang, dia masih diliputi pertanyaan. Siapa orang yang ada di belakang ia tadi malam?